Kami dari kelompok 3 akan menampilkan role play kami yang bertema kejadian tidak cedera. Selamat menyaksikan. Pagi hari menjadi momen penuh harapan, di mana setiap instruksi medis dan senyum semangat dari tenaga kesehatan menjadi awal perjuangan pasien untuk menuju kesembuhan. Iya, halo Pak. Baik. Iya Pak, saya tahu stok amlodipin 10 mg-nya sudah habis. Tapi kan pengiriman baru datang sore nanti. Apa? Kasih saja yang 10 mg dari bawah yang potong. Bapak kan tahu itu berisiko Pak. Ya, ampun, pagi-pagi sudah begini. Pagi Mbak, ini saya mau konfirmasi untuk Pak Hafiz di kamar 302 belum diberikan obat hipertensinya ya Mbak, soalnya keluarga pasien udah ke nurse station dulu. Oke, Paulina, ini tinggal stok amlodipin 10 mg yang miligramnya sudah kosong. Nanti tolong kamu konfirmasi ke dokter Fikri dulu ya, atau kamu potong saja setengah di ruangan ya. Emang nggak apa-apa Mbak, soalnya kan saya nggak ada wewenang buat potongannya Mbak. Makanya saya juga pusing, kalau bisa kamu konfirmasi dulu sama dokter Fikri. Saya dokter Fikri. Oh iya, nanti saya konfirmasi Mbak. Ini, terima kasih Mbak ya. Pak, bukankah tensi Bapak tadi malam naik? Tapi kok susternya belum datang juga buat ngasih obat? Tidak apa-apa Bu, mungkin susternya juga lagi sih. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Paulina yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum itu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Pak? Saya Pak Muhammad Hafiz, Ya. kejadian 6 September. Oke, saya cek dulu ya Pak ya. Baik, sudah selesai. Bapak, jadi tujuan saya di sini adalah melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Kita ada jadwal cek tensi dulu ya Pak ya. Tensinya lumayan ya Pak ya, normal tapi pernya yang rendah. Semalam sudah dicek tensinya Pak? Berapa Pak? Lumayan tinggi, 150-an. Oh tinggi ya Pak ya. Sudah diberikan obatnya? Belum. Oh belum ya. Ini kan udah lumayan turun ya Pak ya. Tapi karena Bapak ini dari kondisi hipertensi, bisa saja nanti akan tinggi lagi tensinya. Jadi ini saya mau berikan obat amlodipin. Obatnya nanti diminumkan kepada Bapak setelah makan. Lah kok dok, satu tablet biasanya dokter kasih setengah tablet. Ya, Ibu itu sudah dari dokternya yang memberikan, jadi saya hanya memberikan kepada Pak Hafiz ya. Bentar ya sus, kalau tidak ada apa-apa. Takutnya dosisnya tinggi bikin kepala bapaknya jadi pusing. Ya nggak apa-apa Bu, aman kok Bu. Nanti kalau misalnya Bapak merasa pusing lagi atau ada keluhan lain boleh panggilkan saya dan perawat yang lain di nurse station ya Bu ya. Oh gitu ya sus. Iya. Ya sudah Bu, Bapak minum saja. Baik, permisi ya Pak, Bu. Kadang kebohongan kecil dilakukan untuk menghindari masalah. Namun kebohongan kecil itu justru membuka masalah yang lebih besar. Paulina, iya Kak, kamu yang tadi kasih obat amlodipin ke Pak Hafiz? Iya Kak, kenapa ya? Di sini di catatan farmasi mereka mengirimkan yang 10 mg. Nah, kamu potong kan obatnya? Enggak Kak, karena saya belum bertemu dokter Fikri. Jadi kamu kasih yang 10 mg-nya utuh? Iya Mbak. Aduh, kok gitu sih? Ini kan instruksi dokter itu yang 5 mg. Kalau yang 10 mg itu dosis ganda untuk Pak Hafiz. Nanti Pak Hafiz kenapa-napa gimana? Kamu mau tanggung jawab? Iya Kak, jadi gimana nih Kak? Ya udah sekarang kita cek Pak Hafiz sekarang. Ya Kak, ayo. 302 ya Kak. Selamat siang. Siang Pak. Jessica, Ya. gimana Pak Hafiz, pasien kamar 302 apakah telah diberi obat tadi? Tadi sudah saya beri obat dok, cuma
ternyata saya memberikan obat yang dosisnya lebih dari yang biasa. Saya memberikan amlodipine itu 10 mg, yang dimana seharusnya dokter kasih 5 mg, dok. Kamu kasih 10 mg. Iya. Jadi, ayo kita simak sekarang. Oke dok, ya. Selamat siang, Pak Hafiz. Siang dok. Gimana keadaannya setelah diberi obat tadi? Apakah ada rasa mual, nyeri, atau lainnya, Pak? Agak ngantuk aja sih dok, tapi emang rasanya tenang. Tadi susternya bilang minum obatnya 1 tablet dan dokter yang suruh kasih dosisnya tinggi. Oke, baik Bu, terima kasih telah menyampaikan informasi. Perlu saya luruskan kembali supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya obat yang saya berikan untuk Pak Hafiz itu tetap 5 mg. Mungkin ada kendala di ruangan saat itu sehingga terjadinya kekeliruan dalam pemberian obat tersebut. Tapi dari itu kami akan bertanggung jawab atas kekeliruan ini, dan kami juga mohon maaf atas terjadinya kekeliruan ini, sehingga kami akan tindak lanjuti untuk tidak terjadi kembali. Jadi saya minum obat 2 kali lipat. Astaga, berarti suster bohong. Kalau suami saya pingsan gimana? Ha? Kalau suami saya kenapa-kenapa, saya viral nih ya rumah sakitnya ya. Iya ibu, mohon ya bu ya, mohon bersabar. Kita lagi di rumah sakit dan juga di sini banyak pasien. Takutnya kalau ibu teriak-teriak, ibu bisa mengganggu pasien yang lagi istirahat bu ya. Mohon maaf ya bu, Pak, atas ketidaknyamanannya. Kami dari pihak rumah sakit tentunya akan bertanggung jawab untuk kesehatannya Pak Hafiz ya bu, Pak. Benar Bu yang dikatakan Perawat Paulina, dan keadaan Pak Hafiz sekarang juga tekanan darah dan suhunya masih normal, masih batas aman. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan yang secara skala atau terus menerus agar kondisi Pak Hafiz tetap aman. Iya betul Pak, tadi kan kami sudah mengecek tensi Bapak 105/65, memang sedikit rendah, tapi itu masih dalam batas aman ya Pak, dan kami akan terus mengecek kondisi Bapak ya Bu. Kenapa nggak dari awal sih? Ya ini memang ada kesalahpahaman sedikit, tapi nanti kami akan selalu memantaunya. Dan ini akan menjadi evaluasi kami juga ya bu ya, Pak. Selagi tidak terjadi hal yang fatal terhadap saya tidak marah. Tapi lain kali, dokter, suster, jujur saja ya, karena kalian sedang menyelamatkan hubungan dengan nyawa pasien. Baik Pak, terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak. Kami akan terus mengevaluasi kesalahan yang tadi agar kedepannya tidak terulang kembali Pak. Sama-sama. Di rumah sakit, keputusan sering diambil dalam waktu yang sangat singkat. Namun terkadang, keputusan kecil itu bisa membawa konsekuensi yang sangat besar. Selamat siang semuanya. Ya, Terima kasih semuanya sudah hadir di rapat ini. Saya mendengar kejadian yang tidak mengenakan tadi pagi, dan saya menyimpulkan itu adalah kejadian tidak cedera, yaitu KTC. Obat salah dosis sudah terminum, tetapi alhamdulillahnya pasien Pak Hafiz tidak kenapa-napa. Mari kita bedah sistemnya, bukan orangnya. Baik Mbak, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di sini. Tentunya masalah ini memberi sangat banyak pelajaran bagi saya karena sudah melakukan hal yang hampir saja melukai pasien kita. Tapi untuk itu, puji Tuhannya Pak Hafiz sudah kembali membaik sekarang karena kita memantau kondisi Pak Hafiz sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan untuk Pak Hafiz. Baik. Baik rekan sebelumnya saya juga minta maaf karena telah memberikan label yang tidak jelas pada obat yang saya berikan kepada Ibu Paulina.
dan kami dari tim keperawatan tidak memverifikasi ulang, itu sungguh kesalahan yang fatal. Untuk itu kami meminta maaf kepada rekan-rekan semua supaya kejadian ini tidak akan terulang kembali. Baik, dari kejadian ini kita menemukan beberapa akar masalah. Yang pertama itu komunikasi yang tidak jelas antara farmasi dan perawat. Terus yang kedua, tidak ada label khusus pada obat yang harus dipotong. Dan yang terakhir, tidak dilakukan WC sebelum pemberian obat. Oke, itu betul sekali. Kita harus memperbaiki sistem ini agar kedepannya tim nakes di rumah sakit ini lebih teliti lagi. Mulai minggu depan, yang pertama, obat dengan dosis yang berbeda wajib diberi label. Terus yang kedua, perawat harus melakukan double check. Dan terakhir, semua perubahan dosis harus konfirmasi terlebih dahulu kepada dokter.